Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya, Diki Albastian, dalam acara Bincang-Bincang Online. Kali ini saya nggak sendirian, melainkan saya ditemani oleh rekan saya, sekaligus narasumber saya, yakni Andre, salah satu ASN muda di Kementerian Perhubungan. Selamat sore, Mas Andre. Selamat sore Mas Diki, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Andre. Mas Andre sendiri bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan kabar saya baik Mas. Alhamdulillah. Oke, Mas Andre, kita di sini akan buat podcast dengan isunya itu stereotip ASN. Mungkin kedengarannya sangat menarik ya Mas Andre untuk kita bahas. Iya, topik ini menurut saya sangat menarik buat kita bahas ya. Oke, langsung saja Mas Andre. Apa sih alasan Mas Andre itu tertarik bekerja sebagai seorang ASN? Baik, terima kasih Mas Dwiki. Jadi alasan saya sebagai PNS itu saya melihat adanya kemapanan baik dari segi gaji, tunjangan maupun jenjang karir yang jelas ya. Kemudian menjadi seorang ASN itu di mata masyarakat juga sosial statusnya baik di negeri ini, gitu loh Mas. Oke, berarti karena ada alasan gaji, tunjangan, serta karir yang tinggi ya Mas Andre, alasan Mas Andre tertarik jadi PNS. Nah, kemudian Mas Andre ini sudah berapa lama sih Mas jadi seorang ASN? Ya, baik. Saya dilantik pada 1 Oktober 2023 di Jakarta. Berhubung ini sudah bulan 3 tanggal 6, jadi kurang lebih 5 bulan, Mas. Tergolong masih baru ya Mas, Iya. 5 bulan. Mhm. Tapi mungkin dengan kurun waktu 5 bulan tersebut, Mas Andre tentunya sudah punya banyak pengalaman dan merasakan suka duka menjadi seorang ASN. Apalagi di zaman sekarang ini, mungkin ASN itu banyak dituntut untuk bekerja secara kreatif dan inovatif, Mas. Nah, Mas Andre, melanjutkan pembicaraan kita tentang isu-isu yang ada di kalangan masyarakat. Mas Andre kan mungkin nggak asing dengan isu stereotip ASN. Menurut Mas Andre sendiri, stereotip ASN itu apa sih, Mas? Iya. Jadi kita harus tahu dulu stereotip itu apa. Jadi menurut KBBI, stereotip artinya adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Kemudian saya juga pernah baca jurnal dari Bapak Murdianto dengan judul Stereotip, Prasangka dan Resistensinya. Dijelaskan bahwa stereotip adalah penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Dan penilaian ini merupakan penilaian subjektif yang terjadi karena seringnya menggeneralisasi suatu kelompok masyarakat tanpa melakukan diferensiasi. Sehingga stereotip ASN dapat dikatakan stereotip yang diberikan kepada PNS pada dasarnya terjadi karena adanya generalisasi oleh masyarakat terhadap perilaku oknum PNS yang akhirnya memukul rata semua PNS memiliki perilaku yang sama. Kira-kira begitu, Mas. Oke, berarti intinya itu kalau saya tangkap stereotip ASN itu penilaian yang tidak seimbang dan selalu menyamaratakan nih. Betul ya Mas Andre? Betul sekali, Mas. Oke, terus ada yang ingin saya tanyakan kembali. Sepengetahuan Mas Andre, apa saja sih stereotip ASN yang mungkin saat ini sudah berkembang Mas di masyarakat? Iya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita karena mungkin kita sebagai SN sudah sering mendengar hal ini. Yang pertama, kerjaan santai dan tidak produktif atau bisa dikatakan bahasa gaulnya itu gabut. Oke, gabung. Iya. Terus kurang berinovasi, mungkin karena masyarakat mengira bahwa PNS-PNS itu cuma diisi oleh orang tua yang dimana pikiran-pikiran lama tidak bisa melahirkan pikiran-pikiran baru. Padahal kan banyak generasi muda yang baru. Ya, betul. Kemudian rendah kompetensi yang rendah. eh, Mungkin ini yang paling sering dikorelasikan dengan yang tadi. Pegawai tua tidak bisa mengikuti zaman jadi mungkin buta teknologi atau tidak bisa mengikuti perubahan gitu-gitu Mas. Mungkin gaptek ya Mas, orang-orang sering menyebutnya. Iya, gaptek kira-kira. Terus karirnya lambat dan susah dipecat. Oke, betul sih Mas. Saya juga setuju mungkin sama Mas Andre terkait stereotip ASN yang mungkin saat ini sudah berkembang di masyarakat. Kayaknya itu gabut, kurang inovasi, kompetensi rendah itu
menjadi hal yang wajar sekarang di kalangan masyarakat. Nah, menurut Mas Andre sendiri, kenapa sih Mas pola pikir masyarakat itu muncul tentang stereotip ASN yang negatif itu? Baik, jadi nggak mungkin lah ya stereotip itu muncul tanpa alasan. Menurut saya pribadi, eh, stereotip masyarakat muncul berakibat dari seringkali masyarakat menemukan berbagai kasus indisipliner PNS yang akhirnya membuat masyarakat menilai PNS itu sendiri. Contoh misalnya pada jam efektif kantor kita menemukan pegawai sedang jalan-jalan di mall atau liburan, atau juga pada saat melayani masyarakat mereka menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan seperti itu mas. Oke, jadi intinya itu bisa saya garis bawahi bahwa stereotip ASN ini muncul karena kasus indisipliner yang dilakukan oleh oknum PNS ya Mas Andre. Betul sekali. Nah, Mas Andre sendiri kan ini menjadi seorang ASN muda di Kementerian Perhubungan. Bagaimana Mas Andre itu menyikapi stereotip yang ada di masyarakat sekarang ini? Jadi menurut saya ASN itu kita harus menunjukkan eksistensi kita yang sebenarnya, baik di forum-forum formal yang umum ataupun di media sosial, agar masyarakat ini bisa mulai mengenal kita itu mampu bekerja nyata dan secara perlahan meninggalkan stereotip yang lama tadi. Kemudian kita juga harus bisa memperbaiki serta membangun image yang baru dan fakta positif berupa karya nyata. ASN harus bisa bekerja dan berprestasi biar masyarakat nanti yang akan menilai karya yang kita hasilkan. Oke, berarti kita itu sebagai ASN harus selalu menunjukkan kinerja terbaik ya Mas, Betul sekali. dengan bukti nyata yang kita tunjukkan. Nah, harapan Mas Andre itu kedepannya bagaimana Mas tentang stereotip ASN ini? Apakah semata-mata berkurang atau hilang? Iya, tentu saja harapan saya ini harusnya bisa menghilang ya. Jadi bukan sekedar memudar atau berkurang, ini harus hilang, Betul. benar-benar hilang. Apalagi kita sebagai kaum muda ASN yang merupakan regenerasi dari ASN lama ke yang baru, memiliki image yang baru, kita juga harus memiliki tujuan yang sama, bekerja sama dalam mewujudkan hal tersebut. Jadi menurut saya itu mungkin untuk dilakukan, Mas. Berarti harapan Mas Andre ini hilang ya Mas? Karena kita sebagai generasi muda ini harus bisa memajukan negeri ini, betul. Betul sekali. Jadi bisa saya tarik kesimpulan Mas dari perbincangan kita sore hari ini. Mungkin stereotip ASN itu merupakan salah satu stigma masyarakat terhadap kinerja ASN, tapi lebih ke arah negatif ya Mas. Ya, betul sekali. Dan mungkin kita sebagai ASN juga harus bisa menyikapi tentang adanya stereotip tersebut. Di mana kita sebagai ASN harus bisa menunjukkan sikap terbaik kita, karena kita itu sebagai contoh dan garda terdepan dalam mengedukasi dan menyampaikan kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat. Mungkin seperti itu ya Mas Andre. Iya, kira-kira seperti itu, Mas. Baik Mas Andre, mungkin kayaknya bincang-bincang kita ini cukup. Saya berterima kasih kepada Mas Andre yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan saya membahas isu yang mungkin ada di lingkungan kita sebagai seorang ASN atau aparatur sipil negara. Mungkin itu saja Mas Andre, terima kasih. Terima kasih, Mas Dwiki. Baik, sekian.